Maka orang-orang naik pangkat di sisi Allah itu bukan karena dia banyak sholatnya, tapi karena dia bagus akhlaknya. Di masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang setiap hari sholat tahajud, setiap malam tahajud, setiap hari dia sholat zikir. Tapi Nabi mengatakan finnar, dia masuk neraka. Kenapa? Kesolehannya baru sampai di fisik, Tapi ada seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan fil jannah, orang ini masuk surga. Semua hadis ini sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika diteliti, ternyata orangnya punya cuma satu akhlak. Apa akhlaknya? Salamatus sadr. Dia tidak pernah menyimpan kebencian kepada orang. Orang yang kemudian merasa dirinya sholatnya itu paling benar itu kerasa. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, ya, Nabi, ya, dari Nabi beliau bersabda, yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Awwalu ma rufi'a qabla yaumil qiyamah al-khusyuk. Yang pertama dicabut di akhir zaman itu khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqahul Qur'an. Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu saudara kan Allah, insyaallah kitab yang akan kita gunakan kitab Mukhtasar Ihya. Tapi saya punya 3 kitab Mukhtasar Ihya yang ketemu yang terbaru, judulnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Isinya sama, ya. Cuma ini diikhtisar oleh ahli hadis Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Kalau yang biasa saya pakai itu karya saudaranya Imam Ghazali bernama Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Sebenarnya tadinya mau pakai itu, tapi lagi cari-cari. Seandainya ketemu besok saya balik ke kitab itu, ya, insyaallah. Sebelumnya untuk membuka hati pikiran, kita baca surat Al-Fatihah, surah pembuka Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak saudara makan Allah, Ramadan ini spesial karena masih corona dan kita diperbolehkan untuk ke masjid, dan alhamdulillah sudah tahu pola-polanya meskipun berjarak. Semoga hati kita tetap dekat, amin ya rabbal alamin. Saya langsung membuka kalau di kitab ini langsung jilid 2, kitab Riyadhatun Nafs. Kitab Riyadhatun Nafs, bab tentang riyadah nafs. Biasa tadi disebut tazkiyatun nafs, yang lebih tepat Riyadhatun Nafs, karena tazkiyah itu bagian dari riyadah. Apa arti riyadah? Riyadah itu artinya berlatih, melatih nafs. Nafs itu terjemahannya bisa jiwa, bisa berarti sukma, bisa berarti diri. Itu terjemahannya. Tapi nafs ini dia punya kecenderungan kepada hal-hal yang negatif, disebut syahwat. Dan nafs itu punya perangkat zahir. Untuk melihat dia punya mata, untuk mendengar dia punya telinga, untuk berbicara dia punya lidah, untuk masalah seksual dia punya faraj, kelamin, untuk makan dia punya mulut dan perut. Maka nanti an-nafs ini akan ngajak ke arah sana semua. Supaya si nafs ini dia terlatih, disiplin, maka ada caranya, namanya riyadhatun nafs, riyadah. Nah, riyadah itu kalau bahasa Arab menunjukkan makna sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga disiplin. Contohnya, Bapak Ibu Saudara ini kalau tidak melatih diri bangun subuh hari nggak akan bangun sekarang, benar nggak? Maka bisa bangun subuh begini, saya yakin sudah lama berlatihnya. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita mendapatkan keberkahan satu Ramadan subuh berjamaah. Ya, Nabi mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha, keberkahan bagi umatku pada paginya. Maka pada pagi ini bergabunglah 2 keberkahan, keberkahan subuh dan keberkahan Ramadan. Ditambah yang ketiga, barakatul ilm, keberkahan ngaji.
Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dalil kita wajib melatih jiwa? Di dalam Al-Quran yang dijadikan dalil untuk tazkiyah itu surat Asy-Syams ayat 9, surat 91 ayat 9. Apa kata Allah Ta'ala? Kita sudah hafal barangkali ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh, ini penegasan yang luar biasa. Allah mengatakan aflaha, telah beruntung, telah lega, telah sukses. Man zakkaha, siapa yang melakukan tazkiyah terhadap nafs. Baru ini bagian dari riyadatun nafs. Apa arti tazkiyah? Zakkaha, yang membersihkan nafs dari kebiasaan buruknya. Jam segini enaknya tidur atau duduk ngaji, kata nafs. Kata nafs gimana Pak? Tidur. Tapi kita punya sisi lain namanya qalbu. Qalbu itu maunya ngaji Pak. Jadi yang duduk sekarang itu yang punya qalbu itu. Nah, jadi qalbunya lagi hidup. Ini yang dikatakan dalam surat Qaf ya, sesungguhnya peringatan itu hanya dapat disentuh, dicapai liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya qalbu. Maka ini semacam pujian dari Allah untuk kita yang mau memfasilitasi qalbu. Kita sudah fasilitasi tubuh, nafs, jiwa kita dengan tidur ya. Nah, alhamdulillah masih ada yang mau menyempatkan untuk membersihkan qalbunya. Semoga saya yang diizinkan Allah ngajar kitab ini dan Bapak Ibu Saudara yang diizinkan Allah belajar, Allah jadikan orang yang termasuk kepada surat Asy-Syams ayat 9 ini. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ya, zakkaha, ha di situ nya berarti nafs, jiwa. Sebaliknya kalau beruntung lawannya apa? Rugi. Wa qad khaba man dassaha, ayat 10-nya. Dan sungguh khaba itu rugi, serugi-ruginya. Jadi orang itu jiwanya kosong kalau apa? Man dassaha, orang yang membiarkan jiwanya mengikuti alur nafsnya. Nafs itu maunya ke bawah, kehendaknya itu rendah semua. Kalau makan ya ujungnya kan jadi buang air besar juga, air kecil, semuanya rendah. Sedangkan kolbu maunya kita naik. Oleh karena itu, menurut Bapak Ibu semua, wajib nggak membersihkan diri, melatih jiwa, atau sunat? Wajib. Itu wajib. Maka orang-orang yang mengatakannya sunat berarti dia belum paham Islam, iman, ihsan. Sholat itu wajib. Tapi sebelum sholat kita ngapain? Wudu. Nah, wudu itu kan membersihkan fisik. Tapi adakah kita yang membersihkan badan dan dia juga membersihkan jiwanya saat dia berwudu? Jika itu terlaksana, maka khusyuk langkah pertama itu sudah tercapai. Jadi kenapa kita was-was di dalam sholat? Itu karena belum melakukan tazkiyatun nafs saat berwudu. Itu sebenarnya ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang sudah melakukan riyadhah, latihan terhadap jiwanya dengan cara membersihkan jiwa itu dengan sebutan khuluqin azim. Siapa itu? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Qalam ayat 4 ya, surat 68 Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad ala khuluq ya, sungguh berada di atas akhlak yang azim. Kata azim berarti besar dan agung. Azim ini beda dengan kabir. Azim ini lebih menyentuhnya kepada rohani kita. Makanya Allah menyebut azim ini cuma beberapa kali. Rabbul Arsyil Azim, Rabb, pencipta, pengendali, pengatur arasy yang agung. Tapi orang sekarang debat, Allah duduk di atas aras, Allah di atas aras, atau Allah cuma menguasai aras. Itu perdebatannya sekarang. Orang nggak mau memahami apa lafaz azim itu. Orang sekarang berdebat, saya tidak tahu aras itu makhluk atau bukan. Itu perdebatan yang berbahaya ya.
Padahal Allah bermaksud menyebut arsy bukan untuk kita berdebat, ini duduk di atas, bertempat di atas. Itu kesalahan arah orientasi beragama. Cuma karena jamaah sebagian sudah terjebak membayang-bayangkan Allah, maka kita juga kadang-kadang harus bahas. Tapi pada pagi ini kita gak akan bahas begitu, Pak. Ya, kita lebih ke arah tazkiyatun nafsnya. Hadis yang sering kita dengar itu jarang orang menyebutkan sumbernya. Setiap bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, orang menyebutkan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu kan satu redaksi. Itu riwayat siapa? Ternyata riwayat ini gak pernah dibahas oleh para asatidz, para dai sepanjang hidupnya. Bahkan dari kecil dia membahas Maulid, dia gak tahu itu hadis riwayat siapa. Ya enggak? Udah tahu Pak riwayat siapa, Pak? Gak tahu kan? Tuh kenapa tuh gak tahu? Katanya nyuruh belajar dari kecil, dari brojol dan bumi, ya, al-mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Si ustadz yang ngomong begini aja gak tahu Pak hadisnya, dia gak mau mencari di mana sumbernya. Ini berarti dia juga membiarkan dirinya dalam jahlun, ya, kejahilan itu, taklid jadinya. Nah, setelah kita teliti, di sini nggak disebutkan rawinya, ya. Itu ternyata ketemu redaksi ini dalam riwayat Imam Malik, riwayat Imam Baihaqi, Imam Tabrani, riwayat Imam Ahmad dengan redaksi yang bermacam-macam. Ada yang kalau di sini liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Ada yang lafaznya yang lain, ya, usliha atau lafaz sejenisnya, mahasinal akhlak, ya. Maka agama itu, goalnya beragama itu akhlak yang azim tadi. Maka akhlak yang azim ini meskipun tidak memberikan orang duit, tapi kalau akhlaknya azim, nggak dikasih duit pun orang ridho. Kita ngasih orang duit, orang seneng Pak, tapi kita omongin dasar lo pengemis, gimana Pak? Seneng nggak dia? Maka beda, berbagi itu tanda orang yang suka bersedekah. Tetapi akhlak inilah yang akan mempertahankan ini amal naik gak ke langit. Jadi banyak kita yang memisahkan antara ibadah dengan akhlak, ngaji sama akhlak. Maka sekarang orang banyak belajar yang disebut hijrah, ya, tapi hijrahnya kok malah jadi galak sama orang tuanya, jadi serem sama jamaah, ya, jadi suka nyalah-nyalahin orang. Ini kan berarti akhlaknya gagal, berarti dia belum nemu qad aflaha man zakkaha. Maka teman-teman yang belajar agamanya membuat kita konflik dengan orang, coba dikaji lagi dan ditanya lagi hatinya, ini emang begini agama yang Nabi ajarkan? Coba tanya-tanya lagi dalam hati itu. Menyalahkan, membenarkan itu bukan urusan kolbu, itu urusan ini Pak. Itu beragamanya baru masih sampai di sini. Dalam ilmu akliyat itu disebutkan akal ini tugasnya dua aja, membenarkan atau menolak, menyalahkan. Jadi kalau orang suka nyalah-nyalahin, ini belum dapat, ya. Akhlak itu dari sini, dari dalam kolbu, ya. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih itu mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, coba lafaznya ini. Khaliqi, khalaqa yukhaliqu mukhalaqa. Satu akar kata dengan khalaq, khuluq. Ini kata kunci. Ternyata khalaq artinya ciptaan, karya. Kalau khuluq itu akhlak yang kita sebut moral. Apa persamaannya? Persamaannya, kalau khalaq penciptaan, Allah yang mencipta. Kalau khuluq itu adalah kreasi kita, seakan-akan kitalah yang membuatnya, padahal itu juga dari Allah. Maka khalaq tidak bisa dirubah kecuali pakai operasi. Operasi apa Pak? Biar hidungnya agak mancungan dikit. Plastik, ya. Jadi pada dasarnya wajah nggak bisa dirubah, tapi akhlak bisa dirubah nggak? Bisa. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah itu cuma 11 tahun,
nggak nyampe 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Dibandingkan Nabi Nuh, berhasilan mana? Nabi Nuh kurang dikit dari 1000. Rasulullah. Nabi Ibrahim umurnya hampir 200, ya, 170-an. Nabi Musa juga begitu. Tapi Nabi lebih besar. Kenapa? Karena khuluqin azim, akhlak beliau lebih besar. Masih ingat kisah ada sahabat Nabi? Sahabat Nabi ini kan macam-macam. Ada yang Badui, ada sahabat Madani, Madinah atau Muhajirin. Orang-orang Badui ini nggak tahu tempat buang air itu di mana. Dulu kan kita kan sekarang udah punya peradaban nih. WC, tempat buang air kita udah punya. Dulu orang Arab Badui itu mirip-mirip sopir angkot zaman-zaman dulu, Pak. Ngeliat tembok langsung nembak di situ. Kebayang? Nah, orang Arab Badui itu gitu. Masuk ke masjid, ngeliat ada tembok. Kebayang sama dia apa? Mau langsung bawa air kecil di situ. Ya mirip-mirip kayak, mohon maaf ya. Sering nggak dulu? Saya sering Pak naik angkot waktu mahasiswa dulu. Ada tembok nih, langsung aja dia ke situ. Ya, jadi tembok-tembok tepi jalan tuh jadi korban. Kadang-kadang ke bannya ya. Nah itu sampai sekarang masih tuh, sopir truk tuh masih begitu. Kita heran kok begitu gayanya ya. Nah ini Badui itu. Orang begitu tuh Badui. Kira-kira kalau masjid kita, ya mohon maaf ya, bahasanya kasar, dikencingin orang gimana? Marah kita. Maka sahabat-sahabat pada ngambil alat pukul, mau mukul dia. Secara hukum fikih itu benar, tapi dalam hukum kolbu itu nggak boleh. Karena orang yang buang air kecil ini dia nggak tahu akhlak, itu dia belum belajar. Maka Nabi mengatakan jauh, udah biarin. Kamu siram aja temboknya disiram, lalu bawahnya disiram. Nanti kan meresap. Dulu kan nggak pakai begini, Pak. Jadi malah dapat ilmu sahabat Nabi. Ilmu apa? Cara menghilangkan najis di tembok dan di tanah. Dapat ilmu, berkah jadinya. Ini Arab Badui, mulut besar. Mulut besar tuh suka ngomong. Datanglah dia kemana-mana. Saya kencingin tuh masjidnya Muhammad. Tapi dia nggak marah-marah tuh katanya. Jadi orang-orang akhirnya penasaran. Bulan berikut terjadi gelombang besar-besaran. Orang Arab Badui masuk Islam. Jadi cuma karena urusan buang air kecil, Pak. Ya? Begitu Rasulullah. Tapi hari ini gimana orang berdakwah? Begitu. Cuma ngaji di YouTube, ngaji di TV, berantem di masjid. Maka masjid itu jadi tempat suka berantem hari ini. Ya enggak? Ya, masjid ini mungkin pernah berantem dulu ya. Apa kata Nabi? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu berusaha berakhlak, bermoral, menciptakan kondisi kepada nas. Nas ini bukan hanya orang beriman, siapa aja, apalagi orang yang beriman. Bi khuluqin hasanin, dengan khuluq, dengan akhlak yang hasan. Hasan itu bagus. Maka orang-orang naik pangkat di sisi Allah itu bukan karena dia banyak sholatnya, tapi karena dia bagus akhlaknya. Di masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang setiap hari sholat tahajud, setiap malam tahajud, setiap hari dia sholat zikir. Tapi Nabi mengatakan finnar, dia masuk neraka. Kenapa? Kesolehannya baru sampai di fisik, baru sampai di fisik. Tapi ada seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan fil jannah, orang ini masuk surga. Semua hadis ini sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika diteliti, ternyata orangnya punya cuma satu akhlak. Apa akhlaknya? Salamatus sadr. Dia tidak pernah menyimpan kebencian kepada orang. Kita baru masuk masjid udah ngelihat ahli bid'ah nih ya. Oh ini beda faham nih. Pasti begitu ya. Nah, coba sekarang kalau masuk masjid baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Ya, kalau as'alukanya keluar ya. Allah maftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku bukan satu pintu tapi abwab. Apa arti abwab?
pintu, banyak pintu rahmat Engkau ya Allah. Maka banyak pintu di sini. Jangan cuma beribadah di masjid, sapa orang, ya senyum kepada orang. Cuma sekarang kita nggak bisa senyum orang, Pak. Ketutup. Ya, maka sekarang ngangguk. Kita nunjukin kerendahan hati dengan cara ngangguk. Ya, mata yang teduh itu sudah cukup sebenarnya. Berdasarkan itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan, apa kata beliau ketika ditanya ayyul mu'minina afdal, orang beriman yang paling hebat itu siapa wahai Rasulullah? Jawaban beliau, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus, paling sempurna akhlaknya. Dan akhlak itu Bapak Saudara makan Allah bukanlah hiasan fisik, dia ada di dalam kolbu. Jika di kolbunya tidak dibersihkan, maka tidak akan muncul akhlak yang bagus. Maka kitab ini nanti akan membimbing kita bagaimana cara membersihkan kolbu. Di kolbu kita ada merasa lebih baik dari orang nggak? Terbersih Pak? Ada ya? Ada ya. Saya punya pengalaman lama Pak tentang merasa lebih pintar dari orang itu. Karena ujiannya orang yang belajar satu ilmu merasa lebih pintar dari orang. Sampai sekarang rasa itu muncul, tapi kita langsung ta'awuz. Maka mohon maaf, saya bisa merasakan dan bisa mengecek Pak di wajah Bapak itu ada rasa itu atau tidak. Itu membayang di wajah. Hati-hati loh Pak ya. Ternyata ahli psikologi punya ilmu tentang itu, membaca raut wajahnya begini, gimana itu kebaca ya. Mungkin Bapak yang ahli kejiwaan, psikolog itu bisa baca bekas itu di wajah saya masih ada. Bukan berarti sekarang saya udah nggak sombong, masih ada itu, tapi kita halau terus setiap hari. Kita halau terus setiap hari. Yang paling berat itu orang berilmu, dia merasa lebih banyak ilmunya daripada orang lain. Kalau Bapak yang banyak duit, banyak harta, paling kekayaan itu cuma sebatas fisik. Tapi orang berilmu itu kesombongannya terbawa bahkan dalam zikirnya, dalam baca Qur'annya, dalam sholatnya. Maka tadi itu kalau Bapak sensitif kolbunya itu bisa merasakan begitu sensitifnya kolbu. Bukan seuzon Bapak ya. Orang yang kemudian merasa dirinya sholatnya itu paling benar itu kerasa. Maka Abdullah bin Amr mengatakan ya, dari Nabi beliau bersabda, yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Awwalu ma rufi'a qabla yaumil qiyamah al khusyuk. Yang pertama dicabut di akhir zaman itu khusyuk. Khusyuk itu kan urusan mata yang tunduk secara zahir, secara batin kolbunya tunduk kepada Allah. Khusyuk ini salah satu akhlak orang yang sholat. Orang kalau khusyuk sholatnya pasti dia tawadhu kepada orang lain. Ini enggak ya. Kita merasakan itu. Untung masjid ini enggak terlalu banyak. Abu Hurairah lagi duduk, dia ngerasa nggak nyaman Pak. Hadisnya sahih ya, ada diceritakan dalam Riyadhus Shalihin juga, dikumpulkan hadis itu. Dia merasa ada sahabat ini lagi panas aura badannya. Akhirnya beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertengkar hari ini, yang mutus silaturahmi hari ini? Itu orang yang bertengkar itu pasti panas hawanya. Abu Hurairah ini zikirnya setiap hari 12.000, maka kolbunya lebih tajam dari kolbu-kolbu kita. Duduk sama dia sudah bisa merasakan getaran-getaran hati orang. Ini bukan masalah gaib, itu bukan gaib Pak. Orang silat aja bisa membaca cakra, masa Abu Hurairah yang zikir 12.000 nggak bisa? Ya, lebih canggih Abu Hurairah. Maka beliau nggak tuduh kamu nggak. Beliau cuma bilang, siapa yang mutus silaturahmi hari ini, bertengkar hari ini, pulang minta maaf, baru balik sini. Kenapa? Majelisku adalah majelis malam Jumat, malam ini amal diangkat. Orang yang mutus silaturahmi, amalnya tidak diangkat. Nanti majelis kita tidak dibaca di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu pesan beliau ya, kalau kita terjemahkan secara bebas. Di dalam Al-Quran itu pesan akhlaknya sangat banyak. Misalnya kita sering dengar imam baca ayat wal qaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ya, surah Ali Imran kan sering dibaca itu. Itu pesannya akhlak. Selama ini sering dengar apa arti kazim? Kaziminal ghaiz. Bukan memendam emosi, tapi kazimin itu yang menghalau emosi. Kaziminal ghaiz.
Maka salah satu zuriat Nabi dulu ada namanya Musa Al-Kazim, karena beliau itu nggak pernah marah. Mau dibully orang segimana aja dia nggak pernah marah. Ini Musa Al-Kazim, ya. Anaknya Syekh Asnawi Caringin itu namanya Ahmad Kazim. Saya pernah berziarah ke sana, kaget juga kita namanya Ahmad Al-Kazim, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan husnul khuluq atau al-akhlaq al-hamidah, al-akhlaq yang sempurna, yang baik? Beliau memberikan tips kepada kita. Caranya adalah bersihkan sumbernya, maka hulunya, gitu ya, muaranya akan bersih. Bersihkan dari dalam. Jadi jangan cuma bersihkan luarannya. Saya hijrah nih, ganti pakaian dari pakaian biasa, ya robek-robek, sekarang pakai gamis. Itu bisa merubah akhlak nggak? Gimana Pak? Belum tentu. Bisa jadi preman bergamis. Ya, hati Pak. Pakai serban, pakai kopiah, ya pakai ginian, ya. Terus pegang mic, udah jadi ustadz aja. Kira-kira gimana? Kolbunya belum dibenerin. Kalau dia ceramah, kira-kira gimana? Nah itu, Bapak sudah tahu jawabannya. Dia kalau nanti ceramah, cuma ganti casing. Dulu menghujat orang tepi jalan, sekarang menghujat orang yang beda faham dengan dia. Itu aja bedanya. Dulu kalau kita masih remaja itu kan pengen cari lawan, pengen bergesekan sama orang. Betul, ini sama. Walaupun bergamis, berserban, berkopiah, akan cari gesek terus. Maka jangan sibuk pada ganti penampilan, sibuklah dalam mengganti sumber penampilan itu di mana. Nah ini yang harus kita benerin Pak. Nah, kitab ini membimbing ke arah sana. Insya Allah besok kita mulai masuk ke bab kolbu, ya. Kolbu itu apa aja karakternya, model-modelnya, ya. Atau malah pagi ini aja kali ya, langsung kita pendek aja nih, ya. Jadi cara pertamanya kita harus diagnosa dulu, ini kolbu kita kolbu yang mana nih. Kolbu itu kan dibagi 3 aja, sehat, sakit, mati. Kolbu yang sehat, kolbu yang sakit, kolbu yang mati. Saya yakin yang hadir ini pasti hidup semua kolbunya, nggak ada yang mati. Berarti antara 2 aja, 1 sehat, 2 sakit. Termasuk saya Pak, termasuk saya. Bisa jadi saya kolbunya sakit, bisa jadi Bapak lebih sehat kolbunya daripada saya. Nah ini bisa terjadi. Kenapa? Karena megang mic begini, pakai kopiah begini, pakai gamis begini, tidak ada jaminannya. Kami begini, kolbunya lebih sehat. Oleh karena itu guru-guru kita dari dulu itu selalu pesan, kamu kalau mau jadi dai, guru, dosen, benahi dulu kolbumu baru ngajar, gitu. Saya dipesenin gitu dari guru saya semenjak saya umur 12 tahun. Saya masih ingat sampai hari ini, ya. Ada namanya Syekh Abuya Rizwan namanya dulu, ya, namanya nama orang lokal Pak, tapi beliau ngomong gitu ke saya. Kita ditepuk-tepuk tuh, dikasih tahu, kamu kalau mau ceramah ya benahi dulu kolbu. Kalau sudah membenahi kolbu, nanti baru bisa membenahi kolbu orang, gitu. Kalau kita membenahi kolbu, nanti orang itu takjub bukan kepada pakaian, tapi takjubnya nanti dari hasil yang dikalamkan. Karena al-ajabu fil libas hatta yatakallam. Takjub pada pakaian itu cuma sampai dia ngomong. Kalau dia ngomong ketahuan, gitu doang, gitu. Gimana nggak Pak? Pakai sorban nih, saya pakai kopiah segala macam. Tahu-tahu ngomongnya nggak jelas, ngelantur. Dan sekarang kita lihat fenomena umat Islam suka dai-dai yang punya euforia. Mohon maaf ya, suka dai yang mu'alaf. Sekedar dia bercerita tentang masa lalu beragamanya, lalu semangat dia masuk Islam, silakan. Tapi sekarang dimintain fatwa. Maka saya agak nyinyir bagian ini. Serem Pak. Dia masuk Islam, seharusnya ngaji dulu, nyantri dulu, benahi dulu kolbunya. Kan habis makan yang haram juga, pasti dia makan babi kan sebelumnya, ya. Itu harus dibersihkan, ada cara bersihinnya, ada zikirnya.
dimandikan dulu. Ada kan itu hukumnya, kalau versi ahli fikih sunnah, tapi bagi saya mandi masuk Islam itu wajib. Itu mandi, ya pindah agama kan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena gagal faham belajar fikih, gagal faham belajar akidah, ada yang si dai ini sekarang bangga nabrak anjing, ya kan? Dan begitu, yang tidak bisa membedakan politik itu bagian dari iman atau bukan. Kan politik bukan bagian dari iman, Pak. Ada politik bagian dari iman. Ya, masjid ini mungkin pernah jadi korban. Politik bagian dari iman. Akhirnya beda pilihan politik menjadi beda iman. Memang ada ayatnya. Nah, itu akibat si dai, si muallim belajarnya bukan dengan kolbu. Kolbunya belum dibenahi. Akhirnya kata orang, berita, pecahlah kita selama 2018-2019. Mau diulang lagi 2023-2024. Ini tinggal berapa tahun nih? Ini 2021, Pak. Tinggal nunggu 2023-2024. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi lagi nggak tahu deh. Ya. Gimana jadinya masjid-masjid kita ntar? Ya. Kawan saya sampai nggak mau sholat Jumat di kantor-kantor dulu. Kenapa? Setiap kali Jumatan dia mendengarkan hate speech. Ya, ujaran-ujaran kebencian. Padahal dia sama pilihannya sama si ustadznya. Kok bisa gitu? Nah, kolbu yang sehat itu ciri-cirinya sederhana. Kolbu yang sehat itu yang bisa menikmati hidangan-hidangan kolbu. Hidangan kolbu bernama sholat. Sholatnya nikmat, atau imam itu kalau ngimamin berasa kayak capek kita, Pak. Ya panjang nih bacaannya. Nah, berarti dominan tubuh ini nafs kita daripada kolbu. Jadi kolbu yang sehat itu yang kolbunya mendominasi jiwanya. Kolbunya mengatur jiwanya, bukan jiwanya ngatur kolbunya. Kolbu yang sakit sebaliknya, jiwanya ini, nafsnya ini mengatur kolbunya. Kalau seorang ustadz mu'alim atau public figure sama, senangnya punya pengikut bukan? Follower kalau artis. Maka dia kalau ilmunya baru sampai di follower, jika nanti followernya terancam kabur, dia akan berusaha bagaimana cara memperbaiki itu, walaupun mengorbankan kolbunya. Maka kita lihat ini sudah banyak ya. Banyak sekali para da'i menjadi mad'u. Dia da'i artinya ngajak, tapi malah diajak. Dia seharusnya influencer, memberi pengaruh, tapi malah dia dipengaruhi. Seharusnya dia menjadi orang yang diikuti, sekarang dia mengikuti selera followernya. Pilih mana? Kira-kira gimana, Pak? Itu menyaksikan nggak? Banyak yang begitu. Banyak, Pak. Dulu teman kita lurus, ngajar aja. Sekarang karena jamaah sekitarnya itu ingin menggiring dia ke arah politik praktis, dia sekarang ngomong politik praktis. Padahal si ustadz ini dari tadinya itu dicintai banyak umat. Karena dia mulai masuk ke politik praktis, kita mesti berpolitik, Pak. Harus ada orang yang masuk ke politik praktis, itu fardu kifayah. Tapi si ustadz yang di bagian ini seharusnya tidak. Dia cukup mendorong semangat kebangkitan Islam. Untuk urusan politik praktis dia nggak usah macam-macam lah. Akhirnya apa? Orang yang tadinya suka ngaji sama dia sekarang udah nggak ngaji sama dia. Jadi jangan-jangan kalau kita masuk ke bukan wilayah kita untuk nyenengin satu kelompok, kita gagal untuk bisa menyinari kelompok yang lain. Nah, ini terjadi ya. Dan yang ketiga, kolbu yang mati. Kalau yang sakit tadi itu ayatnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di kolbu mereka ada penyakit. Kalau sekali kita biarkan penyakit itu, maka penyakit akan bertambah. Kalau orang yang mati kolbunya, sawaun alaihim, sama saja. Kamu ajak nggak ada efeknya. Ramadan datang, Ramadan nggak datang, dia gitu-gitu aja. Saya berhusnuzon kita antara sakit dan sehat itu kayaknya sekarang ya. Bener ya? Ceknya tadi sholatnya khusyuk nggak? Nggak ya? Nggak apa-apa, Pak. Tapi pengen khusyuk kan? Berarti normal, sehat, ada keinginan mau sehat.
Kalau kita badan sakit, datang ke dokter nggak? Nah, Bapak mau ngaji begini kan berarti pengen bener kolbunya, waras berarti kolbunya. Ya. Kalau ada orang sakit nggak mau berobat, waras nggak? Nah, mungkin dia habis kena brainwash, saya pakai herbal aja Ustaz. Ya betul, tapi kalau penyakitnya parah bisa nggak pakai herbal biasa? Indonesia sekarang belum populer, dokter herbal itu belum populer. Baru muncul nih kan di YouTube nih beberapa dokter, tapi juga dia kepakarannya bukan di herbal. Herbal ini kan masalah lagi. Nah, akhirnya kena cuci otak dia nggak mau berobat. Apa yang terjadi? Sakitnya tambah parah begitu. Inilah sekarang yang terjadi. Ketika ilmu tentang obat hati ini dianggap sesat, maka yang terjadi adalah orang tambah jauh dari ilmu ini. Mungkin karena penamaan ilmunya tidak cocok, disebut ilmu ini misalnya ilmu tasawuf, akhirnya orang ganti nama, tazkiyatun nafs. Kalau saya nyebutnya riyadatun nafs, ya, nyebutnya riyadah, latihan nafs. Kalau mau disebut, karena kitabnya menyebutkan itu, ya. Nah, insya Allah nanti kita akan cek penyakit apa aja yang ada di kolbu, cara diagnosanya 1, 2, 3. Kalau ada berarti positif, kena virus penyakit kolbu. Nanti dari cara kita mengetahui itu sebab-sebabnya apa, akan ketahuan cara ngobatin kolbunya. Nanti ada bertahap insya Allah, ya. Insya Allah ke pertemuan besok kita akan mulai masuk ke penyakit pertama dalam kolbu, yaitu al-kibr, ya. Penyakit sombong dan turunannya nanti, insya Allah. Ini penyakit paling tua, penyakit yang dulu pernah diidap oleh iblis dan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Ya, semoga Allah jaga kolbu kita dari selainnya. Amin ya rabbal alamin. Ada diskusi Pak? Apa udah? Cukup ya? Ya. Assalamualaikum. Tadi mengenai kritik atau apa gitu ya. Kalau kita menjaga hati kita, apakah lalu bagaimana kalau kita mau kritik atau orang? Ya. Bagaimana Caranya? Ya. Tadi imam kita baca ayat wa tawasau bil marhamah. Kita selama ini fokus di surat Al-Asr. Wa tawasau bil haq. Berwasiat dengan kebenaran. Jadi kita merasa benar nih. Nah, ini dosanya para pemberi kritik merasa benar. Itu kesalahannya. Karena dia merasa benar, muncullah kesombongan, dirinya lebih benar dari yang dia kritik. Nah, berarti dia belum benar-benar berwasiat. Maka di surat tadi Al-Balad tadi ya, wa tawasau bil marhamah, dan hendaklah mereka apa? Saling berwasiat, ya, dengan cara marhamah. Apa arti marhamah? Penuh kasih sayang. Jadi kalau negur orang tuh jangan, ini bid'ah nih, kayak begitu caranya. Imam Syafi'i itu menegur lama, beliau Imam Salafus Saleh. Apa kata beliau? Engkau kalau menegurku depan orang, jangan salahkan jika hatiku, nafsku, jiwaku susah nerimanya. Jadi kalau menegur gimana? Ajak ke ruang berdua. Terus apa? Lafaznya, kata-katanya menunjukkan kita cinta kepada dia. Maka Imam Sya'rani mengatakan, kamu jangan mengkritik orang, nasihati orang, berdakwah sampai hatimu berniat ingin rahmat turun kepadamu dan turun kepada. Jadi bukan kita tuh kayak mau nyalahin orang, menyudutkan orang, tuh nggak ada. Maka kritik yang sahih, kritik yang disampaikan dengan cara kasih sayang, tidak menyudutkan orang, itulah yang disebut al-haq, itulah yang disebut as-sabr. Sabr ini wajib atau sunat? Wajib. Jadi kalau orang nggak dengerin kita sekali, kita marah nggak? Jadi kalau ada orang yang mengkritik, lalu dia marah-marah padahal mengkritik, marah-marah menasihati, orang yang mengkritik ini yang butuh dinasihati sebenarnya. Benar gitu? Ya, dia mengkritik orang tapi nggak sabaran. Yang butuh dikritik siapa sih? Ya. Yang butuh diperbaiki siapa? Yang marah-marah ini atau yang dimarahi? Nah, jadi ayatnya tiga cara berarti. Jadi cara mengkritisi orang itu pertama, yang disampaikan mengarah kepada kebenaran, bukan merasa paling benar. Yang kedua, bisabri, kita harus sabar. Dan kesabaran itu nggak mungkin kalau tidak bil marhamah, dengan kasih sayang.
Dan Allah Subhanahu wa taala membuka semua ayat Al-Qur'an, semua surat Al-Qur'an kecuali satu surat Al-Bara'ah At-Taubah semuanya dengan marhamah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu ingin kita ini tidak membayangkannya seserem guru-guru sekarang membayangkan Allah tentang Allah ke anak-anak. Coba anak-anak itu membayangin Allah itu neraka, Allah itu pemarah. Kamu begini loh, neraka loh, entar disiksa Allah loh gitu. Jarang orang itu yang berbicara Allah itu sayang deh, kalau kamu begini kamu disayang Allah, itu jarang. Jadi kita ini metode ngajarnya bukan metode marhamah, metodenya metode ghadab, marah aja bawaannya. Akhirnya sekarang beragama itu manhajul ghadabiyah, manhaj marah-marah. Lo beragama kok marah-marah? Nabi kalau marah-marah nggak mungkin 11 tahun kurang di Madinah berhasil mengislamkan Arab dan Islamnya sampai ke negeri ini. Kalau dulu wali-wali yang datang ke negeri ini marah-marah ngelihat ada tradisi Hindu, Buddha, nggak mungkin Pak bisa mengislamkan Bapak ini. Mungkin lahir kafir kali ini. Itu B3 itu. Ya, ini teknik dalam Al-Quran. Silakan dipakai cara mengkritisi, cara memberi masukan kepada orang, tidak merasa paling benar tapi mengarahkan kepada kebenaran. Yang kedua, sabar itu bukan nyinyir Pak, sabar itu kita berulang-ulang menunjukkan. Dan yang ketiga tadi marhamah, saya lupa kalau lafaznya tawasau itu wazannya tafa'ala, di situ menunjukkan bahwa kita terlibat di dalamnya, bukan hanya dalam lisan. Tapi sebelum kita mewasiatkan orang, kita sudah masuk dulu ke apa yang kita wasiatkan. Nah, itu berarti 4 sebenarnya Pak. 4 ya. Jadi kita sendiri sudah di situ. Ya. Cukup ada. Oh ya. Seperti yang banyak orang di online. Bagaimana kalau kita melihat kawan kita sudah berjilbab sebenarnya, tapi di status fotonya sudah terus ikut lomba dancing. Nah, ini beliau ingin mengingatkan beliau bagaimana caranya supaya tidak menyinggung. Iya, kalau ada orang belum berjilbab, jilbab itu kan model nutup aurat, itu fisik Pak. Targetnya bukan dia pakai aurat, nutup aurat atau enggak. Targetnya dia mengenal siapa yang nyuruh nutup aurat. Maka kenalkan dulu orang ini kepada yang memerintahkan nutup aurat siapa? Allah. Jadi kenalkan dulu Allah itu sayang kamu. Jangan bayangkan altar neraka lagi. Nanti kalau dia merasa safety daripada ancaman-ancaman neraka, dia buka jilbab lagi Pak. Maka saya dakwah waktu di Paris tuh sama jamaah kita saya nggak pernah bilang, kamu buka jilbab, enggak. Ada yang pakai roknya pendek segala macam, biarin aja, penting mau ngaji. Nanti dia nanya, Ustadz sebenarnya jilbab gimana sih? Jawaban saya sama, ibu, mbak, teteh gitu ya, kenali dulu yang nyuruh pakai jilbab. Nanti pasti pakai jilbab sendiri, nggak disuruh-suruh. Padahal di sana susah lah pakai jilbab. Ya, kerja itu susah, apalagi semenjak kejadian kemarin, kena prank sama anak SD gitu ya. Jadi kenalkan dulu si anak, teman, orang yang mau kita ajak mengamalkan satu syariat dengan syariatnya. Apa arti syariat? Zat yang menyuruh satu perintah itu. Nah, kalau enggak jadi beban. Perempuan pakai aurat tuh beban sama dia, gerah aja bawaannya ya. Bener gak? Sholat itu bagi anak-anak kalau pakai ancaman dia tegang Pak. Tapi kalau anak kita coba kita bilang, Dek puasa ya, ntar kalau puasa dikasih hadiah motor, mobil ketinggian, mobil-mobilan maksudnya, sepeda bagus, udah semangat, dia berpuasa itu happy. Coba Bapak bilang, awas kamu nggak puasa, ntar Papa pukul 10 kali. Itu anak tegang Pak, baru jam 8 udah lemes dia. Kalau dia pakai iming-imingan tadi, itu kan tauhid anak kecil. Tauhid anak kecil tuh iming-imingan. Maka bapak, saudara, ibu semua yang sudah sebesar ini, seumuran ini, jangan lagi ibadah karena pahala. Ibadah karena kita kenal siapa yang nyuruh kita beribadah. Allah itu. Pahala itu udah pasti dapat. Karena kalau masih pakai iming-imingan, berarti di dalamnya ruhnya masih bocah ini. Masih anak-anak ini. Cuma badannya gede, mukanya udah mulai keriput gitu ya. Dalamnya masih bocah.
tauhid anak-anak, tauhidus sibyan. Ini semoga pagi ini langsung naik menjadi tauhid remaja, tauhid dewasa. Puasa bukan karena iming-imingan surga, tapi karena ingin diridhoi sama yang punya surga. Kalau yang punya surga dari ridho, masuk surga nggak? Pasti masuk surga. Pasti jauh dari neraka nggak? Pasti dijauhin. Baru nanti harapan ke surganya itu full, karena kita kenal siapa yang nyuruh puasa. Itu Pak, udah cukup ya. Jadi berdasarkan ini pembahasan makan Allah, berpuasa di masa pandemi ini semoga tidak mengurangi rasa hikmatnya. Kita alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman pengurus, semoga Allah memakmurkan hati mereka dengan keikhlasan, amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita yang ngaji, Allah terima puasa kita, salat kita, zikir kita, dan Allah sempurnakan kekurangan kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairan fihi khairan ba'da, wa na'udzubika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi syarran ba'da. Ya Allah, kami minta kebaikan, keberkahan, cahaya di hari ini dan cahaya setelahnya, kebaikan setelahnya, dan jaga kami ya Allah dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang tabki, yang nangis inda qabrin, di kubur. Jadi di sisi kuburan ada seorang ibu-ibu nangis. Biasa ibu, makanya ibu-ibu ini mohon maaf tidak dianjurkan ziarah jika gampang nangis di kubur. Kalau cuma nangis-nangis doang nggak apa, tapi kalau ada kalimat-kalimatnya ini makruh. Dulu di awal-awal Rasulullah berdakwah, Rasulullah mengharamkannya. La'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah mengharamkan melaknat peziarah perempuan ke kubur dulu, karena dulu perempuan-perempuan kalau ziarah kubur ada yang robek-robek bajunya, ada yang mukul-mukul mukanya. Tapi kemudian hadis ini riwayat Imam Tirmizi dimansukhkan, dihapus dengan hadis yang ada di riwayat Imam Al-Bukhari dari istri seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW, Ummu Atiyah. Kata beliau, nuhina, kami betul dilarang an ziyaratul kubur, dari ziarah kubur, walam yu'zam alaina, tapi larangan ini tidaklah larangan haram. Berarti dilihat kondisi perempuannya gimana. Insya Allah perempuan Indonesia udah biasa ke kubur ya, jadi udah nggak nangis lagi. Faqala laha ittaqillaha wasbiri. Nabi lewat, perempuan ini masih nangis-nangis, terisak-isak di kuburan. Kata Nabi, ittaqillah, wahai ibunda, ya, oh ibu itu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah kamu. Apa kata si perempuan? Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Kamu tahu apa masalahku? Kamu urus dirimu sendiri. Kamu nggak ngerti perasaanku gimana. Oh aduh, ya dari dulu memang begitu. Ya, sekarang kan juga sama. Ya, tidak hanya perempuan, laki-laki juga begitu. Ya, kamu tahu apa masalahku? Ya, kamu memang merasakan apa yang aku rasakan, kan gitu biasanya. Walam ta'rifu. Saat itu si perempuan tidak mengerti siapa yang menasihatinya, nggak ngerti siapa yang lagi lewat. Faqila laha, lalu dikatakan kepadanya, innahun Nabi SAW. Lalu ada yang mengkabarkannya, wahai ibu, itu yang ngomong barusan siapa? An-Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Baru disadar. Faqalat, lam a'rifka. Ya. Lalu si perempuan mengatakan, maaf wahai Rasulullah, kami tidak sadar kalau itu adalah engkau. Lalu Nabi mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu hanyalah dinilai benar-benar sabar ketika awal terjadi perihal duka. Apa maksudnya? Jadi yang disebut orang sabar yang dapat pahala tanpa batas, itu yang bisa sabar awal terjadi. Nah, apakah perempuan ini termasuk? Seandainya dia cuma nangis doang, itu cukup. Tapi karena dia ngomong, ya kan nih, lo kamu selalu uruskan dirimu sendiri, kamu nggak tahu urusanku apa. Seandainya dia ngomong begitu, maka perempuan itu termasuk sabar. Karena sabar itu, boleh orang sabar itu masih boleh nangis, tapi nggak boleh ngelacau. Mengacau namanya nih, si perempuan ini.
Wa fi riwayatil Muslim tabki ala sabillah. Dijelaskan ternyata di riwayat Imam Muslim. Jadi hadis itu seperti berita. Berita ini ada stasiunnya. Dulu bukan stasiun, Pak. Berita itu dikumpulkan oleh sosok yang sangat kredibel. Dulu ada namanya Imam Bukhari. Maka berita yang dibawa Bukhari itu sahih. Tapi kadang-kadang beritanya tidak lengkap. Lengkapnya ada di riwayat Muslim. Kita cek, ternyata di riwayat Muslim disebutkan si perempuan itu dirundung duka, mendapatkan kemalangan karena dia merasa sedih anaknya meninggal. Disebutkan wa fi riwayatil Muslim, di riwayat Imam Muslim, tabqi ala sabiyillah. Si perempuan itu nangis karena anaknya meninggal. Benar nggak kalau anak kita meninggal kita nangis? Jangankan anak meninggal, kok sakit aja kita nangis. Anak kita kesusahan aja kita nangis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullah taala, ini disebut hadis qudsi. Jadi Nabi mengatakan, Allah berfirman, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Ini anaknya kalau baca kitab Riyadhus Shalihin, semua hadisnya sahih. Paling rendah itu cuma Hasan. Jadi di sini beliau telah menjamin tidak ada hadis yang baik. Kitab Riyadhus Shalihin, ya, ada satu kitab yang bercampur dengan hadis palsu, judulnya Durratun Nasihin. Tidak semuanya palsu, tapi bercampur. Ya. Bacaan kita waktu kita dulu belum mengerti benar, ya, kajian-kajian hadis. Saya dulu sampai khatam lebih dari 5 kali, Pak. Jadi udah hampir hafal tuh ibarat-ibaratnya. Setebal ini ada, setebal ini juga lah. Akhirnya sekarang kalau orang menyebut satu riwayat, kita ngerti, wah ini dari Durratun Nasihin. Ya. Biasanya ciri-cirinya satu, penyebutan pahalanya lebay. Bahkan ada pahala yang melebihi pahala Lailatul Qadar. Itu saya penciriannya itu aja. Suatu amal sunnah, pahalanya lebih tinggi daripada Lailatul Qadar. Itu biasanya hadisnya bermasalah. Ya. Di sini dikatakan, ma'ali abdil mu'min indi jaza. Tidak adalah balasan bagi hambaku yang mukmin, berarti syarat dapat balasan yang boleh kita sebut pahala. Pahala itu bukan bahasa Arab, tapi dari bahasa Sanskrit lama, Sanskerta, ya, karma pala, mereka nyebut gitu. Karma ini bahasa mereka, balasan, yang ganjaran, ya. Jika baik dapat kebaikan, jika buruk dapat keburukan. Kalau kita sih dapat ayatnya, "Faman ya'mal khairan yarah, wa man ya'mal syarran yarah." Yang buat baik, cash dia pasti dapat balasnya. Yang dapat buruk, dia akan langsung dapat keburukannya. Jadi kita nggak perlu pakai istilah itu sebenarnya. Namun ulama kita melihat, karena istilah-istilah Sanskerta sudah mendarah daging di negeri ini, ulama kita mengganti istilah ajrun atau jazaun dengan istilah pahala atau pahala. Ya. Jaza, tidaklah Allah menyediakan bagi hambaku yang mukmin, kata Allah Ta'ala. Berarti syarat orang dapat pahala itu mukmin, percaya bahwa yang mengujinya Allah. Kalau kita tahu yang uji kita Allah, kita ridho nggak, Pak? Ridho nggak? Pak, harus ridho. Bapak nih diuji sama istri, cubit, gimana Pak? Disenggol sama anak, gimana? Balas menggol nggak? Enggak, malah kita senang. Balas. Begitulah kira-kira seorang mukmin, karena dia senang cinta kepada Allah, dicubit dengan cobaan oleh Allah, dia malah senang. Alhamdulillah Allah masih memperhatikanku. Gitu, ya. Nah, semoga kita termasuk hamba Allah yang begitu. Amin, ya. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya, jika aku uji dia dengan diambilnya safiyahu, orang yang dicintai di dunia, baik orang tuanya, pasangannya, anaknya, saudaranya, kekasihnya, ya, gurunya, teman dekatnya. Min ahli dunya, dari ahli dunia, berarti orang yang hidup dunia lalu meninggal. Summa ihtasabahu, lalu dia hanya berharap balasan ridho dari Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan membalasinya surga. Innal jannah. Inilah yang dikatakan di dalam
Nah, ayat yang di awal kita baca dulu, surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang yang sabar itu dibalasi dengan balasan tanpa hisab. Apa arti tanpa hisab? Nggak tahu lagi hitungannya berapa. Kalau saya sedekah, ikhlas dapat 10, ikhlasnya lebih tinggi dikit 700, ikhlasnya lebih tinggi, ini yang disebut unlimited. Begitulah orang sabar. Ya. Ujian ini Bapak Ibu, ada ujian fisik, materi tadi, ujian keluarga yang wafat, ada ujian non fisik. Ujian Nabi Muhammad itu tidak hanya diuji fisiknya, tapi juga diuji non fisiknya. Bayangkan lagi asik berdakwah, tidak ada yang menjaga beliau, Abu Thalib meninggal, yang backup. Khadijah ya, meninggal, terpukulannya berkali-kali. Maka Allah SWT memperjalankan rohaninya Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Mi'raj, sehingga beliau kemudian betul-betul utuh, hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Muhammad hijrah ke Taif, lalu diusir oleh orang Taif. Itu yang berat di mana, Pak? Perasaannya. Maka ujian perasaan itu lebih berat. Inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah dituduh oleh pamannya sendiri sebagai kahin, dukun, sahir, penyihir, majnun, gila. Kalau bagusan dikit disebut, kalau di kampung tuh syair, dia lagi bersyair. Disebut Nabi itu kalau baca ayat lagi kambuh gilanya, lalu bersyair. Lengkap sudah. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis-hadis ini, asyadun nas balaan, orang yang paling kuat dapat bala itu para nabi, lalu orang yang mengikuti ruhani para nabi. Jadi Bapak ini, kalau nanti betul-betul ngikutin pola-pola kenabian, nanti dituduh gila sama orang, Pak. Ya. Gila kali itu, tahajud mulu. Gila kali itu, mana-mana buat tasbih. Gila kali itu, begitu orang-orang mikir kita. Bang Allah mulu, kayaknya udah gak waras tuh orang. Nanti sampai begitu, Pak. Salah satu guru kita, Kiai Basyarudin namanya di Tangerang, itu bilang begitu. Guru saya dulu ngomong, kamu belum disebut kekasih Allah sampai dulu 16 kampung. Bilang kamu gila, itu bahasa dulu. Kalau sekarang di Facebook, Bapak disebut gila tuh ya. Sesat lu gitu. Fidolalin mubin. Ini akan dialami oleh orang-orang yang mengikuti pola-pola rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian dilakukan beliau? Qulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Allah saja. Ya, tinggalkan mereka sibuk dengan apa yang mereka mainkan. Ya, fi khawdihim yal'abun. Udah dibiarin aja. Kita nggak usah balas-balas amat. Ya. Dan disebut aneh pula, Pak. Ya, jenggot, teroris kan itu. Ya. Nanti lengkap tuh. Dulu kan sampai ada pimpinan Kapolri ngomong begitu, ya, kalau berjenggot teroris. Enggak. Sekarang teroris itu sudah jelas polanya dari sistem berpikir. Kita juga ngurusin orang-orang begitu, Pak. Ya, ngurusin orang-orang yang terpapar. Orang-orang yang terpapar ya. Semoga ya aparat-aparat kita juga aman. Ini kita membenerin orang lah, aparatnya terkena, jangan sampai, ya, jangan sampai. Ya. Nah, ujian yang paling berat menurut saya itu ujian kerohanian itu. Ujian kerohanian. Bapak bisa bayangkan bulan Ramadan tanggal 17 jumlah cuma 313 orang, musuh mau lewat bawa senjata. Katanya mereka kafilah pulang, tapi enggak, mereka bawa senjata. Ternyata mereka adalah orang-orang yang dulu ngusir sahabat. Itu ribuan, kalau diriwayatkan cuma 1000, ribuan banyak. Kita dulu umat Islam, sahabat Nabi cuma 313, suruh lawan. Masuk akal itu, Pak. 300-an orang lawan 1000, masuk akal nggak? Lagi puasa nggak makan, mereka makan semua. Ternyata kisah-kisah terdahulu zaman-zaman Talut itu bisa menang bukan karena tentaranya kenyang, justru karena tentaranya minum dikit. Nanti kalau kita ketemu sungai, mereka ngomong aus.
Coba kalau ketemu air, disalah-salahin lah panglimanya bernama Thalib. Apa kata mereka? Seandainya kita bertemu air, kita akan minum sepuas-puasnya. Pas nyampe sungai, ketemu air, mata air, apa kata Thalib? Dapat wahyu. Nggak boleh kecuali minum pakai telapak tangan. Dikit-dikit, nggak boleh banyak, artinya nggak boleh tamak. Maka inilah cara Allah, cara para nabi, para wali mendidik murid-murid mereka. Hidup sederhana. Bukan berarti nggak bisa, airnya ada kok, kan tinggal diambil. Bener lah, orang yang minum banyak, mereka kelelahan, kecapean, lalu bilang, udah kalau nggak usah diikutin. Sisa cuma 313 orang. Jadi kisahnya sama dengan, cuma kejadiannya yang berbeda. Karena ulama pewaris para nabi, ternyata 313 itu semuanya rohaninya seperti nabi di zaman Thalib. Dan orang-orang yang berjuang di zaman Rasulullah itu, mereka adalah pewaris para nabi-nabi itu, rohaninya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau umur kita panjang nanti Pak, kalau Allah panjangkan, nanti di akhir zaman itu kita akan menyaksikan tentara yang sedikit melawan tentara yang banyak. Ya. Walau alam itu nyampe nggak umur kita ya. Hadis yang ketiga, an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah dan satu-satunya yang gadis. Jadi Rasulullah itu kalau emang mau kolektor perempuan seharusnya nggak kolektor gadis, nggak kolektor janda, malah kolektor gadis. Dan Nabi tidak menikahi seorang perempuan karena sebatas mau menikah, tapi memang ada perintah dari Allah SWT. Apa rahasianya? Ulama menyebutkan macam-macam rahasia, tapi yang pasti itu perintah. Disebutkan dalam riwayat Nabi, dalam riwayat Nasai, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa." Allah membuat aku cenderung sedikit kepada dunia. Hanya 3 hal, salah satunya menikah. Saya sudah sering sebutkan bahwa Nabi yang paling banyak istrinya siapa Pak? Nabi yang paling banyak istrinya? Bukan. Nabi Sulaiman. Berapa Pak istrinya? 400. 600 itu ininya, budaknya. Bayangin Pak. 100 itu ayahnya awalnya, tapi kemudian Allah izinkan mengambil budak atau mungkin selir atau apa menjadi 1000 juga. Tapi saya cek dalam sejarah raja-raja dan kaisar-kaisar di dunia, di Cina itu dulu ada kaisar permaisurinya 1, selirnya sekian, lalu gundiknya sampai 5.000. Terus di kekaisaran Romawi sama, bahkan lebih dari 10.000. Itu gimana caranya gitu ya? Saya juga nggak tahu tuh ya. Ini ketika Rasulullah cuma menikah 11 istri, itu sedikit di masanya. Di masa saat itu masih ada Kaisar Romawi, masih ada Raja Persia, masih ada Raja Cina yang mereka menikah dengan banyak istri. Jadi Nabi sudah sangat super hemat itu. Kalau beliau mau kan bisa banyak. Ini bukan alasan juga ibu-ibu debat bapak-bapak ya. Nah, Sayyidatuna Aisyah hanya satu-satunya. Itu pun ayahnya yang bersikeras. Ayahnya Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah, ini anak saya. Maka dinikahkanlah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ini nggak kumpul karena masih kecil. Nah, jadi orang Arab sampai sekarang nggak biasa nikahin anak umur kecil, nikahin doang, kumpulnya belum. Apa namanya kalau sekarang nikah apa namanya? Nikah anak kecil tuh, ya, bukan. Ada istilahnya. Itu sebenarnya dalam hukum fikih tidak ada masalah, tidak ada larangan. Namun sekarang orang-orang membuat hukum ya, bahwa itu tidak boleh. Ya sudah, kita berdamai ya. Secara hukum kenegaraan tidak sah, tapi dalam hukum agama ini sebenarnya diperbolehkan. Lalu berkumpul umur 9 tahun. Saya mikir umur 9 tahun kumpul, apakah Sayyidatuna Aisyah sudah dewasa? Kita dapat berita lah dari teman-teman kedokteran, ada laporan bahwa ada seorang perempuan di Afrika dulu umur 9 tahun sudah haid. Oh, berarti sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin ini sangat dibenci di kalangan Rafidhah. Rafidhah itu kelompok Syiah yang benci istri dan sahabat Nabi kecuali Khadijah. Nah, Sayyidatuna Aisyah ketika Rasulullah wafat itu wafat dalam pangkuannya.
Maka ada seorang sultan di daerah Khurasan dulu mendengar ada orang menghujat Sayyidatuna Aisyah, kata mereka, Aisyah fahisyah, Aisyah itu fahisyah, pelaku keji. Langsung diadili itu orang, dipukul oleh beliau. Ya, dulu hukumnya boleh begitu. Bagaimana mungkin engkau mengatakan Rasulullah itu punya istri fahisyah? Berarti engkau juga mengatakan suaminya fahish. Dipukul, Pak. Padahal ini raja ternyata seorang Syiah. Ini Syiahnya yang ternyata saya ketemu sekarang ada Syiah. Ya, orang-orang Yaman itu namanya Syiah Zaidiyah. Mereka tidak sampai kepada menghujat para istri dan sahabat Rasulullah SAW. Ya. An Aisyah annaha sa'alat Rasulullah SAW mengenai ta'un. Rasulullah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah mengenai ta'un. Ta'un itu secara bahasa Arab dari ta'ana, sesuatu yang menusuk. Tapi ta'un itu berarti wabah penyakit. Bisa sekarang disebut virus. Ya. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsullahu 'ala man yasha'. Nah, ini dipotong sama orang sampai di sini. Wabah, pandemi, endemi, virus itu adalah azab yang Allah utus kepada siapapun yang dia mau. Disebut tentara Allah kira-kira begitu. Tapi jangan berhenti di situ. Hadisnya belum selesai. Ya, belum selesai. Kata Nabi, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tapi taun, ya, wabah, virus itu rahmat bagi orang beriman. Rahmat bagi orang beriman. Apa arti rahmat? Tanda sayang. Maka saya menganggap pandemi kemarin itu ini rahmat bagi orang beriman. Jadi seharusnya kemarin itu kita dapat rahmat. Dan saya merasakan rahmatnya. Dulu saya nggak tahu susunan hadis akhir zaman. Jadi selama pandemi kita belajar lagi. Kita lihat, begini modelnya. Belajar tentang banyak hal saya selama pandemi. Jadi 2 tahun itu bagi saya adalah nahdah ruhiyah, kebangkitan rohani. Ya. Kita jadi nggak banyak ceramah, jadi banyak nyeramahin diri. Gitu. Kalau ceramah kan Bapak yang enak, Pak. Saya belum tentu enak. Ya. Itu nikmat luar biasa. Ya. Ada nikmatnya. Walaupun kita kemudian dipenuhi was-was. Orang batuk itu mulai suzon enggak? Ya, dulu kayaknya lebih gawat batuk daripada kentut. Kalau ingat-ingat sekarang kan malu-malu sendiri gitu, ya. Korban berita ya. Tapi memang dia ada, cuma ada yang menjadikan itu siksaan bagi dirinya, ada yang menganggap itu rahmat. Ya. Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un, tidak adalah seseorang terjadi pada dirinya ta'un, fayamkusu fi baladih, lalu dia menetap di tempat tinggalnya, sabiran muhtasiban, enggak keluar supaya dia tidak menularkan virusnya kepada orang lain. Muhtasiban, berharap ridha Allah SWT. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allah lah. Dia sadar. Nah, ini kata kunci. Orang disebut sabar itu nggak mungkin dia sabar kecuali dia sadar bahwa yang memberikan ujian itu adalah Allah. Illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali dia akan dapat pahala seperti seorang syahid. Maka syahid ini dibagi 2. Syahid ini orang yang gugur sebagai pejuang. Ada syahid kubro, syahid secara makna lafzi, yaitu meninggal di medan juang. Dan yang kedua syahid sughra, seperti dulu tahun berapa tuh yang di tsunami 2004 ya? Ya, bukan ya? 2004 bener ya? Oh ya, 2004. Betul, 2004. Kalau apa yang dekat UIN tuh air apa namanya? Ya, Situ Gintung itu 2007 atau 2008. Ada ntar ada lagi apa? Nggak ada namanya dunia ini biasa aja terjadi begitu. Setiap beberapa menit itu terjadi gempa di laut dan di bumi, itu nggak terasa, Pak. Nggak terasa. Nanti ada masanya akan terasa semua. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah dengan nafasnya yang tenang, dia bisa merasakan getaran-getaran itu. Makanya ada wali yang berdoa untuk mengurus doa-doa untuk bumi. Ada dai yang doain urusan hujan. Ada ulama-ulama yang mendoakan masalah pemerintahan.
Semuanya ada. Ada ulama-ulama yang bertugas untuk ilmu, untuk dakwah dan lain sebagainya. Sayyidina Umar, beliau ini diajak Rasulullah bersama Abu Bakar dan Utsman naik gunung Uhud. Uhud tahu kalau yang naik Nabi dan Wali. Grogi, Pak. Jadi gunung bisa grogi. Bergetar nih. Ketika bergetar, Nabi ngomong kepada gunung. Gimana orang kafir Quraisy nggak bilang gila kan? Nabi ngomong ke gunung. Ya, kalau kita kan paham, Nabi ngomong bukan nama fisik gunungnya, tapi kepada spirit yang Allah taruh pada gunung, sehingga dia bergerak. Berarti ada ruh, namanya ruh jamad, ruh yang tidak bergerak. Jamad itu artinya yang tidak bergerak. Di situ Nabi ngomong, wahai Uhud, tenanglah engkau. Sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi dan 2 orang syahid, dan 2 orang seorang siddiq dan 2 orang syahid. Jadi Nabi mengabarkan tentang kematian 2 orang sahabatnya, bahwa 2 orang sahabatnya akan mati syahid, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini Nabi udah ngabarin. Jadi keluarnya di momen-momen begitu. Jadi Nabi buka-buka takbir dengan izin Allah, bukan lagi ceramah, Pak. Tapi ketika ada orang yang bersamai hikmat dengan beliau, inilah beruntung orang-orang hikmah kepada para ulama, pada wali, terutama para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi buka rahasia-rahasia. Maka Sayyidina Umar betul-betul sangat ingin sekali meninggal dalam keadaan syahid. Ternyata beliau syahidnya di atas kasar. Jadi beliau lagi mimpin sholat, ditusuk. Itu terjadi juga pada Sayyidina Utsman, lagi baca Quran, ditusuk. Baca Quran, dikafirkan orang. Itu di zaman sahabat masih hidup. Orang baca Quran dikafirkan. Zaman itu sudah mulai muncul lagi. Orang sholat masih dibom. Ya, di Mesir lagi Jumatan, ada salah satu masjid para sufi. Orang-orang sufi ini suka zikir, ya, zikir berjamaah. Lagi Jumatan, ada anak kecil, ada orang yang bukan orang sufi juga. Di Jumatan dibom karena dianggap sufi itu syirik oleh kelompok-kelompok yang, ya mungkin pewaris-pewaris ini kali yang bunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau hari ini banyak orang-orang yang mengkafir-kafirkan ulama. Umar itu pemimpin nggak zaman itu? Pemimpin. Ali waktu itu pemimpin nggak? Ini hati-hati, Pak. Saya walaupun nggak mau cawe-cawe masalah politik, tapi saya pikiran berat. Urusan kafir mengkafirkan dari dulu sensitif, itu masalah politik. Kemarin kita sudah menyaksikan, alhamdulillah bisa selamat, masih bisa selamat negeri ini. Ke depan saya nggak tahu. Ya, bukan aku nakutin. Nanti orang-orang akan mengkafirkan ulamanya, pemimpinnya, karena beda aliran politik. Semoga negeri ini masih sanggup untuk melewatinya. Ya, amin ya rabbal alamin. Karena ini beratnya nanti. Ya, saya insya Allah akan istiqomah, tidak terjun ke dunia politik. Ya. Nggak mau juga, Pak. Tapi saya mendoakan orang-orang yang sedang berpolitik, karena Islam tidak boleh dipisahkan juga ajarannya dengan ajaran politik. Ada politik dalam ajaran kita, namun yang masuk ke wilayah sana cukup yang ahli aja. Kayaknya Ustadz Fadun ya, orang politik ini ya. Saya nggak ngerti ya. Selamat Ustadz Fadun. 2 hadis lagi lah ya. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul. Nah, ini indahnya sahabat Nabi. Mereka berkisah, dulu aku mendengar Rasulullah berkalam. Inna Allah azza wa jal qal, idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabbara watuhu minhuma al-jannah yuridu 'ainaihi. Ini masalah anggota tubuh, ada nggak yang kena sakit? Orang dulu penyakitnya bukan asam aurat, Pak. Bukan asam urat. Ya. Dulu masalahnya karena debu. Belum ada kacamata anti debu dulu. Yang banyak di umur tua mereka masalahnya di mata. Dan belum ada kacamata, kayak Pak Ampal nih, belum ada. Ya, kayak antum nih belum ada dulu ya. Maka Sayyidina Ibnu Abbas tuanya buta. Guru dari guru-guru kita, namanya Syekh Yasin Al-Fadani, itu orang kita, lahir di Mekah, meninggal di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani, Al-Makti,
Beliau gurunya para ulama. Jadi saya ketemu ulama-ulama dari Arab, bahkan dari Barat. Itu mereka berbangga menyebut guru kami Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, itu tuanya juga matanya ada yang buta. Ya, itu pengaruh udara yang sangat panas dan debu pastinya. Syekh bin Bas, ya, imamnya teman-teman Salafi, itu juga matanya pelak dan banyak sekali. Apa artinya? Nabi berbicara ujian yang ada di zaman itu. Kalau sekarang kayaknya asam aurat, gula ya. Bapak ini kemanisan soalnya sama ibu ya, jadi manis, gula jadinya. Apalagi kita ini kan dekat aja naik motor ya, mohon maaf ya. Seharusnya kita jalan, kita naik motor, maka wajar kemudian minyak-minyak di darah kita numpuk, lemak-lemak itu. Nah, lalu kita paksakan olahraga di masa tua, minyaknya keluar kemana-mana Pak. Ya, maka sekarang jangan olahraga keras, yang umur-umuran ya kita nih lah ya. Olahraganya yang cocok dengan sendi-sendi kita lah. Udah mulai goyang. Jadi kayak Pak Fahmi nggak cocok lagi futsal Pak. Jangan aja futsal, jalan. Cocoknya jalan cepat. Nah, itu saran dari teman-teman saya yang juga concern di masalah ini. Apa kata Nabi? Allah berfirman, hadis qudsi, "Idza talaitu 'abdi, jika aku memuji hambaku dengan habibatai, dengan dua mata yang dia sangat senangi. Fasabara, lalu dia sabar, dia memandang ini ujian dari Allah. Awattuhu al-jannah, awattuhu minhuma al-jannah. Aku gantikan baginya dapat pahala surga." Yuridu ainih, ya. Maka dulu ketika ada orang datang kepada Rasulullah mengatakan, "Rasulullah, tolong doakan mataku." Kata Nabi, "Isbir, sabarlah, itu lebih baik bagimu, maksudnya masuk surga." Tapi dia nggak mau. "Wahai Rasulullah, doakan aku sampai 3 kali." Nabi mengatakan, "Yaudah, baguskan wudu'mu, sholat 2 rakaat lalu doa." Isi doanya kemudian sekarang yang disebut tawassul. Bertawassul itu dari hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan hadis sahih. Ya, pemahamannya yang beda. Ada ulama yang mengatakan tawassul hanya boleh untuk orang yang hidup. Ada yang mengatakan sama, mau hidup mau mati, dan belum itu nggak pernah mati. Dan terakhir hadis Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Ala urika imra'atan min ahli jannah." Ya. Ibnu Abbas sebenarnya kemudiannya Atha, "Maukah kamu aku tunjukkan ahli surga?" Nah, ini berat nih kalam. Kita kan nggak boleh menyampaikan orangnya pasti ahli surga nih. Lalu Ibnu Abbas berani. Ternyata dulu pernah dikatakan oleh Rasulullah, cuma nggak dikabarkan kepada perempuan ini. Fakultu bala, lalu si tabi'in namanya Atha mengatakan, "Tentu wahai guruku." Qala, lalu jalanlah. Hadhil mar'atus sauda, perempuan yang kulitnya hitam legam ini. Atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi di masa hidupnya. Faqalat, "Inni asra'u wa inni ataqashafu fad'ullaha ta'ala li." Ya Rasulullah, saya ini punya penyakit. Ya, asra ini mirip penyakit kayak orang ayan atau orang-orang suka pingsan. Bukan ayan ya, pingsan barangkali. Sara. Ya. Sekarang namanya epilepsi ya. Jadi kalau pingsan, tapi bukan berbuih, bukan. Jadi kalau pingsan, sebelum pingsan itu gerak-gerak dulu, akhirnya kebuka auratnya. Maka dia mengatakan, wa inni atakashaf, sehingga tersingkaplah auratku tanpa sengaja. Fadullah ta'ala li, mohonkanlah kepada Allah agar aku sehat. Wajar ya. Dia bukan karena sakitnya, tapi dia tidak tahan atau dia malu jika auratnya terbuka. Apa kata Nabi? "In syi'ti sabarti walakil jannah." Wahai ibunda, jika engkau mau, sabarlah, engkau pasti masuk surga. Wa in syi'ti da'utullah ta'ala yu'afiyak. Kalau kamu mau, aku doakan kamu sembuh dalam waktu dekat. Apa jawaban si perempuan? Qalat asbir, mending aku masuk surga lah, masuk. Dan pada sehat belum tentu masuk surga. Kayaknya kita nggak mau kayak gini Pak ya. Mau sungguh deh tuh. Kalau begini kasihan juga dokter Pak. Ya, dokter ntar sepi klinik-klinik ya. Dokter itu pilihan nomor 2 tadi. Ya. Kamu pilih surga atau pilih sembuh? Belum tentu orang sembuh ini masuk neraka juga belum tentu. Ini kan belum diterusin aja Pak. Ya.
Kalau diterusin, jika engkau mau, aku doakan sembuh, lalu engkau bersyukur gitu. Tapi biasanya orang kalau sudah dikasih itu, sebelum dikasih saya pengen, ya Allah pengen jadi orang bersyukur. Pas sudah dikasih, lupa. Biasanya begitu Pak. Termasuk saya ya. Faqalat inni atakasyafu fadullah li ala atakasyaf. Maka dia cuma doa, minta, wahai Rasulullah, jika ini takdirku, cukup doakan yang kedua. Jika aku sedang pingsan atau sedang kambuh, doakan supaya tidak terbuka auratku. Karena ada perempuan yang panik, kayak orang kesurupan, itu juga masuk tuh, kayak ini kebuka. Itu gak bisa dibuka Pak. Ya, itu masalah di badannya. Ada juga teman saya, cowok, ngamuk-ngamuk, kalau udah ngamuk, itu barang apa aja dilempar. Pecah lah, ya perabotan di rumah. Ternyata obatnya satu, belum juat. Belum dikawinkan. Dinikahkan, hilang tuh, nggak ada ngamuk-ngamuknya. Cuma dia nggak seperti perempuan ini ya, ngamuknya tersalurkan kepada istrinya ya. Alhamdulillah. Nah, si perempuan ini lain, ini penyakit memang, ini penyakit, dan dia hanya minta, ya Allah, wahai Rasulullah, doakan saja auratku tidak terbuka. Benar, setiap kali dia kambuh, nggak ada pakaiannya yang kemudian tersingkap, kecuali yang boleh tersingkap. Ya. Fada'alaha muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kira-kira sampai di sini ya. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Atau cukup? Ada yang mau ditanya Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum. Supaya masuk satu orang. Kayaknya masalah Jumat nih. Kita meningkatkan nggak apa-apa masih ada. Oke. Oh, apa namanya? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Di zaman Nabi Sulaiman ada sosok yang menarik, misterius. Ya, ketika Nabi Sulaiman buat sayembara, siapakah di antara tentara-tentara Sulaiman? Nabi Sulaiman itu tentaranya ada jin, ada manusia. Ngeri Pak. Tentaranya nggak hanya manusia, juga ada jin. Dan jinnya disuruh kerja. Datanglah jin Ifrit. Jin Ifrit ini salah satu jin terkuat di antara klan-klan jin. Ya, ini kan dulu tempat sarangnya jin ini Pak. Sekarang tempat kita tinggal. Jadi kalau ada yang indigo dikit atau kasyaf, terus ngeliat di rumahnya, mohon dimaklumi. Ya. Wajar pun itu kali di situ tuh. Orang kampung sini tanya aja Pak. Dulu bagian jembatan itu, sarangnya dia dulu. Karena biasanya mereka senang di tempat-tempat yang sepi. Bahkan sampai hari ini mereka tinggal di rumah-rumah kita. Kalau mereka Muslim ya. Kalau mereka Muslim tinggal di rumah-rumah kita dan makan dari bekas-bekas kita. Ya. Buatlah bayar beliau. Datanglah kemudian jin. Apa kata jin Ifrit? Dari kamu berdiri ke duduk itu berarti sehari semalam, sehari. Jadi Sayyidina Sulaiman ini kalau mengawasi orang kerja itu beliau duduk atau berdiri gitu ya, pakai tongkatnya. Maka tongkat Nabi Sulaiman ini jadi legenda. Karena kalau tongkatnya masih dia pegang, jin lihat masih hidup nih Sulaiman ini. kerja terus. Walhasil Nabi Sulaiman mempertimbangkan. Tapi kelamaan juga tuh. Nabi Sulaiman pengen yang lebih sakti dari itu. Apakah Nabi Sulaiman tidak sanggup? Beliau sanggup dengan izin Allah. Tapi enggak pantas seorang raja, seorang nabi plus raja ngurusin pemindahan. Itu kontraktor Pak. Ini juga bisa jawaban kepada semua kita ketika membaca situs-situs bersejarah. Kok ada benda, belum ada alat, tapi bisa pindah ke suatu tempat yang tinggi. Seperti di Borobudur, juga ada di Libanon itu, kayak ini namanya apa Pak? Ya, kita nyebut batu apa sih namanya nih? Marmer. Sejenis ini ada suatu benua tua ribuan tahun umurnya di Libanon. Itu ada di tengah di dalam kuil. Gimana cara bawanya? Cara bawanya itu membingungkan. Belum ada alatnya, tapi bisa dibawa. Maka mulai banyaklah muncul teori-teori aneh-aneh ya. Saya tidak mau berspekulasi, kita yang baca yang ada di Quran aja ya. Sayyidina Sulaiman ketika tidak puas, tiba-tiba ada satu sosok datang. Orang ini bernama Asif bin Barkhiyah. Ya, Asif bin Barkhiyah.
Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Rabbani dalam kitab Ghunyah menyebutkan apa amalan orang ini sehingga dia bisa memindahkan gunung, bukit, istana. Tapi kalau Bapak yang ngamalin, saya yakin bisa, Pak. Amalan sederhana, ya hayu ya qayyum. Kalau Bapak amalin itu bisa nggak pindahin mesin ini? Gak yakin saya. Beliau sudah beramal lama sekali ini. Asif bin Barkhia disebut orang yang diberikan ilmu daripada Alkitab, kitab suci, rahasia-rahasia kitab. Orang-orang yang memiliki ilmu ini. Nah, ini perbedaannya. Itu manusia. Apa kata beliau? Wahai baginda Nabi Sulaiman, akul saja. Kenapa? Itu kelamaan tuh katanya. Jadi itu kelamaan. Kamu bisa berapa saat? Sekedip mata. Tapi itu bahasa Arab menunjukkan sebentar. Bahasa Arab menunjukkan sebentar. Emang Nabi Sulaiman begitu, Pak? Kalau matanya menatap itu lama untuk kedipnya. Tapi nggak selama tongkatnya berdiri. Lama beliau begitu. Jadi jin itu sangat takut dengan tatapan mata Nabi Sulaiman. Jadi kalau nggak tongkatnya matanya sekedip gitu. Maka dulu orang-orang ahli ilmu kebatinan, ini bukan rohani, kebatinan, itu perang itu bisa lewat mata. Ya, saya dulu waktu suka ilmu-ilmu aneh-aneh gitu, Pak, ya. Suka ilmu pernafasan untuk tarung-tarung dulu. Itu kalau lagi ketemu di mana, ketemu orang tatapan mata langsung capek, keringetan, Pak. Keringetan, dia capek, saya capek. Akhirnya caranya cuma dua, menghindar atau salaman. Oh, ternyata yang paling bagus salaman aja. Jadi perang emosi ini lebih dahsyat. Saya boleh menyebutnya Sayyidina Asif bin Barkhia. Kalau versi para ulama disebut wali. Cuma kalau versi saya nih, dari guru-guru kami juga, besar kemungkinan itu juga seorang nabi, tapi bukan rasul. Karena nabi itu 124.000. Besar kemungkinan Sayyidina Asif salah satu seorang nabi, namun bukan sebagaimana Nabi Musa ada Harunnya, ya, Nabi Zakaria ada Yahyanya, ya, ada nabi yang mirip di zaman itu yang paling panjang paling belakangan namanya Nabi Daniel. Jadi Daniel itu bukan nama Ibrani semata, tapi itu nama seorang nabi. Betul, di bawah sekejap cukup dengan baca zikir ya hayu ya qayyum, itu pakai qayyum. Qayyum itu artinya yang mengurusi alam semesta, yang mengatur alam semesta. Istana Sayyidatuna Bilqis itu bagian daripada alam yang diurus oleh Allah. Pindah langsung, ya. Jadi namanya Asif, dan saya meyakini beliau seorang nabi tapi bukan rasul, ya. Adakah pewarisnya? Ada. Setiap nabi ada pewarisnya. Mungkin di kalangan sahabat nabi siapa gitu, kita wallahu kita nggak tahu. Setiap masa sekarang ada pewaris-pewarisnya. Di setiap ulama itu, Bapak, 124.000, maka ulama yang wali Allah setiap masa juga nggak kurang dari 124.000. Ada yang mewarisi ilmu Nabi Adam, ilmu Nabi Nuh, ilmu Asif, ya, ilmu Nabi Harun. Nah, itu pasti ada terus sampai sekarang. Cuma mereka Allah sembunyikan lewat ilmu-ilmu atau lewat penampilan-penampilan yang sulit kita ketahui. Bapak Ibu yang bukan Allah, di hadis ini menunjukkan bahwa ada tiga hal lebih kurang. Pertama, sabar itu disebut sabar tingkat tinggi yang dapat pahala, ridho dan surga. Orang yang bersabar di saat diuji, bukan setelah diuji. Setelah diuji semua orang bisa cerita. Dan yang kedua, wabah, bencana, pandemi itu bisa dipahami dua. Maka takdir itu tergantung penerjemahan kita. Bisa berarti azab, bala, bencana, bisa berarti rahmat, ya. Dan yang terakhir, Nabi itu ternyata berdoa. Kalau doanya diampuni. Nah, doa bisa mengampuni. Ini disebut dengan ilmu syifa. Ilmu pengobatan, ya. Nah, kalau sekarang ada ulama kita yang dengan air bisa menyembuhkan dengan izin Allah, barangkali turunan dari ini, waris dari ini, ya. Dan di sini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi lebih memilih surga, yaitu bersabar dengan penyakitnya daripada disembuhkan tapi lupa, ya.
Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar, sabar lahirnya, sabar batinnya, dan semoga Allah menggantikan kesabaran itu dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Wahai pemilik surga, wahai pemilik neraka, wahai pemilik langit dan bumi, sholli ala nabiyina Muhammad. Sampaikan salam kami kepada penghulu langit dan bumi, penghuni surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampaikan juga salawat engkau kepada keluarganya, keturunannya, dan sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya sampai hari kiamat. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari neraka-Mu, dari siksa-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon ridha-Mu, dan kami memohon meskipun kami banyak dosa, meskipun kami tidak sempurna beramal, masukkanlah kami dengan ridha-Mu ke dalam surga-Mu. Allahumma bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam faghfir lana wa lil mu'minin. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu maka ampunilah kami, ampunilah semua orang-orang yang percaya kepada Engkau dan Nabi-Mu. Rahmatilah kami, rahmatilah ulama kami, rahmatilah pemimpin kami. Jagalah negeri ini dari mala bahaya, baik dari dalamnya atau dari luarnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna minas sabirin muhtasibin li jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.